Coba teman-teman bisa lihat. Ini ada sertifikatnya sekarang. Benar. Ini fotonya dan di sini ada tanda tangan dari kuratornya ya. Benar. Kurator museumnya. Benar. Dan ini resmi ada cap stempel dari Museum Pusaka Taman Mini. Pusaka segini banyaknya ya? Pernah ada kejadian aneh-aneh nggak sih? Oh, dibilang kejadian aneh-aneh ya? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Niskal Nusantara bersama saya Kang Satria. Dan kali ini kita mau coba keliling lagi galerinya Niskal Nusantara atau Galeri Pusaka Al-Bantani. Karena kayaknya ada banyak yang baru nih teman-teman. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam. Ada apa aja sih yang baru? Oke, let's go. Nah, sekarang kita udah ada di dalam Galeri Pusaka Al-Bantani dan di sebelah saya udah ada Kang Yuda nih. Ya. Kang Yuda, gimana kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Bang Satria, gimana Bang Satria kabarnya? Alhamdulillah baik. Kayaknya kemarin agak drop ya. Sempat badan agak sedikit drop karena kecapean mungkin ya. Kecapean gitu karena banyak ngurus pusaka, ada usaha yang lain juga, jadinya banyak keperluan yang lain. Gitu. Ya, sekalian kemarin juga sempat saya lihat ada bikin story kan keliling-keliling nyari pusaka lokasian. Bener, bikin story. Saya kita gitulah, namanya kita uri-uri budaya, jadi kemanapun kita berada harus semangat terus. Ya, walaupun jauh, gitu. Walaupun jauh dan melelahkan ya. Melelahkan. Dan ini kalau saya lihat Kang di sini tuh ada banyak sekali perubahan dan perubahan yang paling jelas ya. Ini di belakang kita nih ada lukisan nih. Lukisan. Kebetulan ini memang setup baru ya, setup baru dari galeri dari Niskal Nusantara atau Galeri Pusaka Al-Bantani. Ya, ada lukisan yang dimana ini sebenarnya setup sih secara nggak langsung aja ya. Cakuban gitu ya. Spontan ya. Spontan. Jadi daripada lukisan disimpan dong ya, mendingan di sini sih lebih kelihatannya ya klasik dan juga wah lebih wibawa karena kan ada raja dari Pajajaran. Oh, raja Pajajaran ya. Dan ini kalau saya lihat ya lukisannya itu kayak hidup loh. Coba sini mungkin bisa dilihat teman-teman. Ini lukisannya kayak hidup Kang. Ya benar, kayak matanya sebenarnya kalau kita itu ada ilusi mata. Ya jadi apa sih kalau namanya itu kalau lukisan itu yang matanya kalau kita kesini ilusi optik ya? Ya ilusi optik. Iya, gitu. iya. Jadi kayak kesini kayak ngikutin. Kalau misalnya kesini kayak ngikutin matanya itu kayak ngelirik. Gitu. Okay. Bahkan bukan cuma di mata lukisannya aja ya, lukisan Prabu Siliwanginya ya, tapi di mata macannya juga. Oh semuanya ya? Semua matanya itu kayak ilusi optik. Gitu. Dan ini kalau saya mau nilai ya Kang ya, komposisi warnanya ini yang bikin terkesan hidup, jadi gradasi warnanya. Benar, karena ini karya dari Don Ed. Beliau itu salah satu maestro cuma senior gitu. Dan beliau pun bikin ini nggak sembarangan, ada ya mimpi gitu kan. Ya suruh gambar ya beliau gambar apa adanya aja gitu. Emang mimpinya tuh kelihatannya bentuknya seperti ini. Gitu. Jadi beliau Don Ed itu pelukis spiritual juga dia. Oh, gitu. Kayak ini ya, pelukis makhluk halus ya, gitu ya? Enggak semuanya sih, tapi ada seni-seninya. Maksudnya untuk spiritual tuh banyak dari daerah sini, Jawa Barat itu ke beliau gitu. Oh, bisa juga lah ya? Konsultasinya iya, seperti itu. Oke. Dan ini di belakang juga ada lukisan lagi, Ya. Siapa ya? Pangeran Diponegoro ya? Bukan. Kanjeng Sunan Gunung Jati. Oh, Sunan Gunung Jati? Iya, Syekh Syarif Hidayatullah. Yang dimana emang saya request kalau ini. Oh, request. Ini buatan dari kawan saya, beliau tuh orang Jawa Tengah ya. Itu beliau jago lukis, saya request, nggak tahu kenapa ya saya pengennya tuh beliau lagi naik kuda gitu kan, megang tongkat gitu. Dan ini udah lama banget, sekitar ada 3,5 tahun di saya, udah lama banget pokoknya. Dan tongkatnya itu kan itu gambar naga ya? Iya. Nih. Oh iya sama ya. Ini saya baru dapat loh. Tongkat ini belum lama, kemarin di pameran Cirebon. Oh iya, di Cirebon. Iya. Jadi hampir mirip lah ya, palanya tuh ya. Iya, mirip. Jadi nggak tahu kenapa tiba-tiba dapat gitu. Dan ini boleh saya pegang nggak? Boleh. Dan ini nih untuk giginya Kang. Giginya ini terbuat dari apa Kang? Dari tulang. Dari tulang? Iya, dari tulang. Matanya juga sama ya? Sama tulang semua. Coba nih guys, lihat guys. Ini giginya dari tulang, matanya dari tulang. Wow.
Ini bahan kayunya? Bahan kayunya ini ada yang bilang kalimosodo, ada yang bilang kayu timoho, ada yang bilang kayu sonokeling ya. Kalau saya manut aja, yang penting saya suka, gitu ya. Oke. Tapi menurut saya sih ini kalimosodo, gitu. Karena dari bahan kayunya kayu tua ini, gitu kayu udah lama. Tapi kalau saya lihat bentuk kayu ya, tekstur kayunya, saya lebih tertarik sama tongkat yang dipegang sama Kang Yuda. Berarti taruh lu ya. Nah, ini bahannya dari kayu apa, Kang? Nah, kalau kebetulan tongkat ini bahannya tuh dari kayu Tanjung. Nah, kayu Tanjung ini dulunya kayak ini menurut Abah Ed ya yang saya dapat itu dari yang ditanam oleh seperti pohon ditanam oleh Mbah Dalem batu tulis. Oh iya, oke. Nah, kebetulan kayu Tanjung ini waktu itu kena angin, ya tumbang. Nah, pohonnya. diambil sama ya perhutani itu sebagian dan memang ada dapat jatah lah, gitu ya. Oke. Abah Ed kebetulan dapat jatah. Nah, ini nggak tahu kenapa kok dikasih ke saya. Nah, kalau gitu, katanya sih udah ada runutannya, gitu. udah ada silsilahnya ya? Iya, bahkan sampai kuncennya pun nggak dikasih. Nggak dikasih? Nggak dikasih, minta nggak dikasih. Dan pas saya ke sono, ini udah mau tongkat nggak gitu? Karena emang udah ada ininya katanya gitu. Iya, dari bahan kayunya kelihatan bagus sih. Bener. Cuma dan kalau kita bicara pohon itu ditanam sama Mbah dalam batu tulis, Hah? itu usia pohonnya aja udah berapa? Kalau yang saya tahu itu seusia Kota Bogor. Seusia Kota Bogor, Iya. 500. Tahu iya, 40-an lah. pokoknya gitu ya. Saya kurang begitu paham. Karena kemarin kan gitu sih. Bogor baru ulang tahun kan ya? Tahun. Makanya ini ya lumayan bisa dibilang kayu tua. Gitu. Baru tumbang itu belum lama. Gitu. Dan apa ya, itu masuknya apa ya, yang pohonnya tumbang baru diambil kayunya itu kan ada istilahnya tuh. Iya, pokoknya itulah pokoknya kakak Pak. Jadi bukan ditebang tapi memang tumbang dengan sendiri. Iya, benar seperti itu. Boleh saya lihat nggak, Kang? Boleh, silakan. Ya. Dan ini ada keunikan teman-teman, coba lihat ya. Ini di sini ada batu mustikanya. Ini batu mustika dan ini tekstur kayunya, ya kan? Coba dilihat tuh. Ini bagus banget kayunya dan bagus. Ini ada batu juga nih, ada mustika juga di sini. Nah, kalau misalkan emang ini mustika apa sih, Kang? Nah, kalau dari Abah ya, kalau ini emang batu virus ya. Oh, virus. Karena lambang kalau virus itu kan katanya untuk nyari rezeki bagus. Kerezekian ya. Dan auranya adem. Kewibawaan Nah, kalau juga. ini namanya batu mata dewa. Mata dewa. Iya, batu ini memang udah Abah Ed dapat udah lama. Cuman nggak tahu kenapa belum ada pasangan yang pas, akhirnya dipasang di sini untuk tambahan ya aksesoris lah ya, seperti itu. Dan kalau katanya kan memiliki energi alam gitu ya. Kalau setiap benda seperti tongkat, batu itu kan pasti ada energi alam, apalagi yang terbuat dari alam juga bahannya seperti itu. Iya. Apalagi pohonnya pohon tua gitu. Pohon Ya. tua, benar. Wah, luar biasa nih tongkatnya mungkin. Kayak ini suatu kehormatan dari Abah Ed yang memang ya alhamdulillahnya untuk menemani perjalanan saya bawa sih kemana-mana. Iya, gitu. penuntun lah tongkat itu kan simbol Penuntun. penuntun. Benar, setuju. Dan ini Kang ya, kalau saya lihat-lihat lagi nih, itu di sebelah situ setupnya agak beda nih. Iya. Coba, mungkin bisa. Mau sih? Iya, Ya, coba. silakan. Yuk. Nah, ini di sebelah sini nih Kang. Kemarin kan nggak ditampilin sertifikatnya ya. Mungkin coba teman-teman bisa lihat. Ini ada sertifikatnya sekarang. Benar. Dan Jadi agak berkurang loh, pusakanya kemarin kan ada banyak ya. bener. Jadi gini, sekarang saya udah mulai rapihin. Dulu kan ya pusaka-pusaka yang memang khusus dari saya simpan sini. Nah sekarang karena banyak yang berkunjung ke sini, ya sambil main gitu ya dari bidders, dari teman-teman sekitar atau mungkin dari para komunitas kadang-kadang main ke sini gitu kan. Sekalian untuk edukasi. Oh, jadi kayak museum Iya, ini mini ya? museum yang dimana bahwa memang pusaka saya ini original gitu. Makanya saya simpan lah yang ada sertifikatnya. Sebenarnya masih banyak, cuman karena nggak muat gitu ya. Ya ada untuk sementara yang utama-utama dulu. Yang saya memang benar-benar suka gitu loh. Nanti mungkin beberapa minggu kemudian ganti lagi gitu loh. Oh, di switch ya? Di switch, karena biar apa? Biar ya nanti sekalian kalau ada yang lihat kan kita bisa jelasin bahwa memang itu penjelasan juga udah ada lengkap gitu kan, bahwa ini saya dapat dari mana gitu, pusaka-pusaka ini gitu. Esoterinya juga jelas ya? Bener, jadi ini koleksi masterpiece saya. Jadi kalau masterpiece itu kan nggak harus ada imas gitu ya, tapi yang memang benar-benar menjadikan langka dan piandel seperti itu, utama lah. Esoterinya jelas lah. Esoterinya jelas. Dan ini juga di atas ada sertifikat dari museum ya? Benar. Dari museum Taman Mini. Taman Mini, mau lihat nggak Chris ya? Oh, boleh. Boleh ya. Bismillah. Ini Chris ya. Ini Chris. Museum Taman Mini udah nggak ngeluarin loh. Udah nggak ngeluarin, itu lihat ya tahun berapa? Di atas itu, yang surat keterangan di bawahnya. 2020. 2020.
Ya, boleh dipegang? Oh ya. Ya. Wah, kehormatan nih kan. Ya, bisa aja. Nah, ini kerisnya yang bersertifikat Taman Mini. Nah, ini sewaktu itu saya dapat dari kolektor senior. Oke. Ya, dari salah satu orang tua saya lah gitu kan. Saya bermain ke beliau, berkunjung, alhamdulillah diamanahkan gitu ya. Nah, kebetulan saya simpan gitu ya. Udah lama lumayan, dan memang sekalian buat edukasi juga bahwa memang sertifikat Taman Mini itu dulu ada, sekarang udah nggak ada nih untuk teman-teman Tosan Haji yang mungkin baru gitu ya. Dulu tuh ada Taman Mini, kalau sekarang udah nggak ada, karena salah diambil oleh swasta kalau nggak salah ya, kalau nggak salah gitu ya. Nah, ini warna angkanya aja udah cakep, gayaman, brewahan, iras ya, seperti itu. Ini kita buka pusakanya, Bismillah. Tuh ya, Jalak ya? Jalak Sangu Tumpeng. Oh iya, JST. Ya. JST itu di sertifikatnya tertera Jalak Sangu Tumpeng ya, eranya itu Mataram Madiun. Dari Pamorea mau Kanisen. Nah, ini masih kokoh kan? Oh, ya. Ini sepuh ini. Sepuh. Nah, makanya kata teman-teman, mana ada keris sepuh yang masih utuh gitu kan? Sepuh dan original, karena rawatan sih kan. Rawatan. Nih, makanya ini dia yang dinamakan keris kelas. Jarang ada yang punya kayak gini, Pak. Dan jelas. Eranya kelas jelas. dan jelas. Jelas. Karena di sini jelas ada sertifikatnya. Benar. Ini coba teman-teman lihat mungkin. Ini fotonya, dan di sini ada tanda tangan dari kuratornya ya. Benar. Kurator museumnya. Benar. Dan ini resmi ada cap stempel dari Museum Pusaka Taman Mini. Benar, original ya. Iya. Gitu. Jadi ya kita kan juga kalau untuk pusaka ada yang mulai dari, mohon maaf ya kalau zaman dulu sebutannya itu kelas jelata, ya kelas menengah, kelas semi atas, ya sampai kelas yang atas, sampai kelas raja. Itu ada macam-macamnya. Makanya kalau ini menurut saya, kalau ini udah kelas menengah ke atas. Udah menengah. Benar. Kelas yang atasnya lagi ada? Ada lagi gitu. Ada lagi. Nah, kayak termasuk ini kelas atas. Dari rangkanya udah gading ya. Udah kemewahan di dalam satu bilah. Benar. Kalau raja kan pasti mewah gitu kan, seperti itu. Dan di sini nih ada, saya lihat ada sertifikat lagi nih Kang. Ada. Itu kalau itu sertifikat golok. Ah, Golok. golok ya. Yang mana ini Kang? Soalnya nggak ada fotonya. Ya kalau golok nggak ada ya. Oh ini yang, ini dari Abah Duhari kebetulan. Dari Abah Duhari? Ya, Abah Duhari. Oh, golok Ciomas. Ciomas ya. Nih, ya. Abah Duhari. Jadi ini adalah golok buatan pertama keturunan dari Empu Cengkuk ya. Ki Buyut Cengkuk. Ki Buyut Cengkuk gitu ya. Atau saya bisa disebut Empu Cengkuk karena beliau empu juga kan. Seperti itu ya. Ki Buyut Cengkuk. Yang ketujuh. Ya, keturunan ketujuh. Yaitu Abah Duhari. Ini buatan pertama beliau. Waktu itu masih belajar. Masih belajar. Ya, kebetulan alhamdulillah. Nggak tahu kenapa, saya baru pertama kali ke Abah Duhari. Ya, kenal pertama kali, ngobrol bareng gitu ya. Tapi beliau mengamanahkan golok ini ke saya. Kita buka ya. Coba. Bismillah. Tuh. Garang ya goloknya. Ini agak emang sedikit berbeda karena ini lumayan tua, masuknya tua ya, karena emang ini buatan beliau, ya kan. Di saat waktu itu beliau aromanya beda ya? Aromanya beda karena ada minyak dari Godam Denok. Oh ya, dari palunya tuh, itu palu Jolok Ciomas tuh Godam Denok. Berarti minyak pusakanya khusus ya? Khusus, makanya ntar mungkin pas malam mulut atau mungkin malam-malam tertentu saya harus bawa ini ke sana. Nggak harus sih, kalau sempat aja. Kalau sempat aja. Iya, nggak harus bulan mulut juga. Kalau kita ada waktu kosong, luang, kita main ke sana. Gitu sekaliannya kita silaturahmi, gitu kan? Gitu. Makanya ini salah satu golok yang dimana menurut saya satu kehormatan juga ya untuk Abah Duhari dan bersertifikat. Ini namanya salam nunggal. Oh, gitu. Boleh diambil sertifikat? Boleh gitu. Oh, ini asli sertifikatnya. Oh ya, ada tanda tangan gitu ya. Coba bisa lihat teman-teman. Tanda tangan Ki Duhari ya. Ini langsung dari Ki Duhari, dari Duhari, dan ada cap stempel dari ahli waris golok Ciomas Godam Denok ya. Benar. Dan di sini ada Ketua Lembaga Masyarakat Pelestari Budaya Banten Golok Ciomas. Iya, benar. Dan ini pemilik jelas tertulis Yuda Lesmana ya. Iya. Berarti bukan palsu ya? Bukan palsu. Oh iya. Ini tulis tangan nih, bukan ketikan. Benar. Kalau saya nggak berani masuk-masukin gitu lah, buat apa gitu kan. Kalau yang atasnya juga ini sama, ya. Yang atasnya Ciomas juga? Yang paling atas bukan. Boleh lihat nggak? Ya. Boleh. Boleh diliatin ya. Nah itu golok apa tuh Bang? Nah ini antik nih. Gagangnya kuda nih. Ini saya dapat dari sepuh. Ya, mungkin sini nih biar teman-teman kelihatan juga ya. Nih, ini gagangnya antik ya, kuda. Ya, kuda. Ya, intinya mungkin lambang dari keperkasaan kali ya. Atau mungkin orang zaman dulu kan kalau pasukan berkuda itu disegani gitu kan. Prajurit perang atau mungkin raja gitu ya, pasti naik kuda. Kan seperti itu. Warnanya ini silasi nih ya. Ada ukir kembang. ya?
siliasi gitu. Ini kayunya pun kayu kalau saya aren ya, antara kayu aren atau kayu johar, saya lupa. Tapi ini bukan dari Banten, saya dapat mana dari Bandung. Ya, itu enggak ya? Goloknya golok Banten? Enggak, Bandung. Golok Bandung? Iya, daerah Pasundan Mas itu. Ya kan? Antiknya apa? Ada raja tuh. Tuh. Wah iya ya? Iya loh, ada rajaannya loh. Ya kan? Tulisan Arab gitu. Benar. Ditatah ya? Jadi dulu ini dikenal sebagai golok tumbal. Ya sebenarnya golok tumbal itu bukan berarti ngumbalin orang, enggak. Jadi dipercaya golok ini dibuat khusus, ya didoakan khusus atau diterakatkan khusus untuk agar waktu itu kalau nggak salah ada bendungan di daerah Bandung ya. Saya nggak bisa sebutin lah ya nama bendungannya. Itu ditancepin, konon katanya untuk tindih. Biar nggak mudah nggak terjadi bencana, tidak banjir. Dan alhamdulillah ya itu bukan karena golok ya, karena bangunannya juga bagus gitu ya, kokoh. Tapi kan kembali lagi ini pelantara. Alhamdulillah diganti tuh berapa pas ini ya dibersihkan, diganti, diambil masih ya utuh kebetulan. Memang ya bekas-bekas korosi kerendam air lah ya, ada lumut-lumut gitu kan. Tapi alhamdulillah masih utuh. Gitu akhirnya dibuatlah warangka. Tapi warangkanya ini tua gitu. Jadi bukan warangka aslinya, tapi warangkanya warangka tua. Warangka tua. Bekas golok lain juga. Bekas golok lain. Ya, kayunya juga kayu tua ini. Kayu tua gitu. Karena sampai menghitam begini. Makanya ini ada rajah campuran antara tulisan Arab sama Sunda kuno. Oh, aksara. Aksara Sunda kuno. Gitu, wiwitan. Gitu. Campur Arab dan Sunda kuno. Gitu. Ini diperkirakan sih ya tahun 1600-an masa Islam masuk gitu ya. Abad 16 ya? Iya, Islam masuk, kerajaan Islam di Cirebon, di Sumedang, bahkannya Panjalu seperti itu. Ini golok sepuh nih, boleh saya pegang? Boleh silakan. Dan ini kalau kita bicara soal golok ya, normalnya golok itu berat kan? Berat. Nah kalau kita mau coba untuk, ini analisa pribadi ya, orang awam lah ya, orang awam menganalisa besi yang tua itu pasti berat bobotnya jauh lebih enteng. Enteng pasti. Tapi kan nggak semuanya, tergantung. Nggak semuanya. Tergantung sebenarnya kenapa besi itu enteng karena tingkat korosi. Iya. Jadi ion-ionnya keluar gitu ya, seperti itu ion yang lulus ya. Terkikis. Ini tantingannya enak banget. Benar. Kita mau main buat diputer begini juga enak. Wah, bisa yang golok nih. Dah bahaya ya. Oke, simpan lagi ya. Wah ternyata Kang Yuda nih salah satu pecinta golok juga. Mungkin sebelum keris golok dulu mainnya. Saya memang sebelum keris itu golok, pedang, gitu ya, tombak gitu doang. Iya, karena di sini ada banyak juga golok-golok di sebelah kiri saya. Benar. Sama ada tombak-tombak. Tombak itu sebenarnya lebih banyak lagi karena ini pun sebenarnya pusaka yang super sebenarnya banyak. Cuman namanya kita lelang, kita ada yang ahli rawat gitu ya, jadinya ya begitu, kita ahli rawat ya datang lagi gitu, ada lagi gitu, seperti itu. Wow. Jadi ya kebetulan memang dulu itu keris cuma ada 2, punya dari orang tua itu juga. Akhirnya saya pelajari lebih dalam, ketemu titiknya, ngerti, baru saya main ke pusaka. Tapi gitu. ini yang saya penasaran ya Kang ya. Sebenarnya kan apa yang dilakukan sama Kang Yuda ini nih, ini salah satu bentuk untuk melestarikan budaya. Ya. Dan ini bisa dibilang sudah menjadi museum kecil. Ya insya Allah. Ya kan? Ini ada support dari lingkungan nggak sih sebenarnya? Kalau lingkungan sih support, kebetulan ada RW, RT itu support. Oh lingkungan RT RW? Iya lingkungan sini ya, perumahan kita di sini itu support. Tapi kalau untuk lingkungan meluas, itu saya nggak tahu ya, mungkin anak emang nggak tahu, atau mungkin belum tahu, atau mungkin emang disangkanya nggak ada gitu ya. Jadi nggak ada notice dari yang atas lagi. Oh nggak di notice. Dari ya minimal banget Kemendikbud gitu ya, budaya, atau mungkin apa gitu yang di bagian budaya-budaya gitu. Ya, kayak Minecraft, ya Minecraft gitu, atau mungkin yang sebagainya saya nggak tahu, nggak ada sih. Maksudnya benar-benar saya ini mandiri. Gitu. Berarti nggak berkomunitas, karena kan ada setiap daerah tuh biasanya ada komunitas tosan ajinya kan, kayak di Cirebon yang biasa kita temui itu kalau kita ke Cirebon kan ada satu paguyubannya. Benar, kalau itu enggak saya benar-benar sendiri, bukannya nggak mau atau sombong, bukan, karena emang saya pengennya sendiri. Dan konon katanya sih katanya ada komunitas di Bogor, cuma saya nggak tahu deh. Katanya ada komunitas apa gitu. Golok dulu saya waktu di Golok Pedang ada komunitas Golok Pedang gitu, saya nggak tahu. Karena yang ngerangkul saya selama ini banyaknya dari Cirebon. Gitu yang sering komunikasi sama saya gitu loh. Saya nggak tahu ya kalau di Bogor ada gitu, tapi mungkin nanti coba kita ada gitu ya. Coba kita cari tahu, atau kalau memang ada komunitas di Bogor coba komen deh di bawah ya kan. Ya. Jadi biar kita tahu. Iya gitu. Jadi kita bisa sama-sama nyambung tali silaturahmi nih. Benar, sama-sama orang Bogor kita harus saling bangga lah ya. Iya, kita saling bangga lah. Ada perwakilan di sini, anak muda di sana ada, di sini ada, mungkin ya gitu ya. Tapi saya emang nggak tahu, saya tahu Jakarta, Cirebon, ya untuk daerah Bandung saya tahu. Cuman kalau daerah
Bogor nggak tahu ya, gitu. Apa mungkin ada, cuman saya nggak tahu, atau mungkin emang nggak ada gitu loh. Saya nggak tahu, gitu. Nah berarti kalau yang berbentuk galeri seperti museum kayak gini di Kabupaten Bogor, ini pertama. Kabupaten Bogor pertama dan resmi. Resmi. Saya tuh nggak sembarangan, saya tuh terdaftar oleh CV. Oh. Ya, jadi resmi ya. Kalau komunitas cuma paguyuban gitu. Kalau saya CV. Berarti ada legalitasnya. Legalitas saya bayar pajak, nggak tahu ya pajak yang kemana. Tapi saya bayar pajak tahunan gitu ya. Saya resmi, saya daftar untuk izin semuanya, usaha, siup ada semuanya. Oke. Jadi biasanya bilang yang resmi untuk sementara ini, setahu saya baru Galeri Pusaka Bantani dan bisa dicek mungkin gitu di apa sih Kementerian Perpajakan. ya, perpajakan atau mungkin sebagainya gitu yang saya biasa bayar lah gitu. Harusnya kan kalau bayar pajak ada support lah Iya, ya support. dari Menteri Benar. Kebudayaan. Ya. Ya. Oke. Nah, Kang, sebelum kita coba ke sebelah sini nih ya, ini saya mau nanya nih Kang. Ini foto waktu umur berapa Kang? Waktu sekarang kan umur beda setahun yang lalu. Oh, setahun yang lalu ya? Setahun yang lalu. Wih, ganteng Ya. banget. Ini foto Kang juga nih? Foto saya betul. Kok namanya Prabu Wes. Arya Laksana? Enggak, itu Isang aja, Isang. Ya. Isang aja, jadi bocah biasa gitu. Isang-isang ini editornya kadang-kadang Lesmana main. Kalau saya sih enggak gitu, Lesmana. Gitu. Lesmana atau Laksana? Lesmana. Kalau di KTP di Lesmana. Oh, KTP. Kalau di sini? Di situ foto gitu ya. Oke, kita lanjut ya di sini ya. Oke Kang. Nah ini ada 3 tombak nih Kang ya. Ya. Ini kalau kita mau ukur dari levelnya, dari grade-nya, grade yang A, yang paling bawah sampai yang paling atas. Yang standar ya. Yang standar ya. Sebenarnya sorry, bagus semua sih sebenarnya. Iya. Cuman yang standar ya. Ini standar. Ini standar. Ini standar gitu. Yang super, Ini menurut saya. oh ujung ini. Iya, kalau kita lihat ya, kita ambil dari tombak ya. Boleh. Ini diminyakin dari ya. Tuh. Ini kalau lebih detail sebenarnya tombak ini ada aksara. Oh iya. Nah. Iya, ada. Nah. Ya coba teman-teman lihat. Ini seperti ada pamor, cuman apa ya, kayak ditatah gitu. Ya timbul, tapi ada aksara. Seperti aksara Jawa kuno. Iya. Ya, kayak aksara pada Coroko gitu ya. Cuman memang udah nggak terlalu terbaca karena mungkin porosi ya, masih tipis gitu ya. Tapi ini salah satu tombak yang super menurut saya. Ini tombak dari mana? Ini tombak kalau diperkirakan ya, ini sepertinya masuknya ke kategori antara Majapahit atau Singosari akhir. Ya, jadi peralihan. Atau bisa juga masuk ke, ada yang bilang waktu itu ya datang sini dia berarti pusaka Jenggala atau gitu. Tapi menurut saya sih lebih stoknya antara Singosari atau Majapahit. Itu baru Majapahit gitu ya, seperti itu. Dan ada yang bilang juga nih, kalau ada cara ini itu untuk lambang khusus lah. Kalau yang kita dulu mungkin ini punya orang khusus juga. Biasanya ini melambangkan, artinya ya kita ngerti jaya selamanya. Gitu bahasanya untuk ya soal kejayaan gitu. Kirain Jaya Laksana lagi ya? Bukan, kalau Jaya Laksana di kota doang bisa mungkin. Tapi ini super sih menurut saya gitu, tombak super yang memang untuk saat ini jarang orang Untuk punya. dapurnya ini tombak apa? Kalau diperkirakan, ya dapurnya sendiri masuk ke dadap ya, kalau dadapnya. Hah? Dadap, iya. Atau ada yang kalau menurut saya itu bisa masuk ke godong ring, nah, atau mungkin ada yang bilang godong soro gitu ya. Ya tapi Godong soro kayaknya nggak lebih lebar harusnya, gitu kan, lebih mengerucut gitu ya. Tapi sebenarnya kita lihat penyebutan lah. Iya, Kalau kenapa tombak itu banyak banget. Banyak gitu ya. banget. Setiap era itu berbeda-beda, penyebutannya beda-beda. Beda licikannya. Benar, gitu seperti itu. Tapi ya menurut saya ini lebih suka. Ini yang paling suka. Suka untuk tombak walaupun kelihatan cuma biasa, tapi kalau kita lihat kayak itu ada salah mencolok gitu. Nah ini kayak panah ini ya. Ini kayak panah. Kayak panah itu kayak itu maksudnya nenggolo. Nenggolo. Ya, nenggolo. Kayak itu tuh untuk berburu gitu. Tapi kalau yang ada lu kayak gini, ini lebih ke lambang tahta. Ini kan derajat. Oh, sih. Jadi sebelum kita naik derajat itu kita sudah mau lika-liku itu. Iya, lika-liku. Baru kita nanti ke atas. Gitu. Kalau ini? Kalau ini no keriting. Ya kalau ini artinya kalau nggak salah Habib. Gitu ya. Oh, Habib. Nah, masih agak muda lah gitu ya. Tua lah gitu maksudnya, bukan sepuh gitu. Dan ini ada golok-golok nih teman-teman. Kita bisa lihat di sini ada golok. Ya golok pedang, bukan ini golok panjang, sulangkan.
Kalau untuk yang paling tua nih, Paling tua? paling sepuh yang mana? Sebenarnya dibilang sepuh semua, cuman kalau menurut saya ya ini paling super sih. Oh. Ya jadi golok ini memang dari orang tua saya dari apa, gitu ya, dari mertua. Ya ini golok Betawi, gitu ya. Tapi Betawinya kan dulu bukan disebutnya bukan Jakarta, bukan apa ya. Batavia. Ya, Banten sebenarnya. Banten juga. Kan banyak kan Jawa Betawi juga kan dari Banten. Seperti itu. Nah kalau kita buka ya Bismillah. Ini punya gelar. Apa? Kanjeng Kiai Getar Jiwa. Kanjeng Kiai Getar Jiwa. Iya. Nah, tuh. Ya. Wow. Udah batu ini. Ini udah fosil ini. Iya. Tua banget. Warna Coba kuning ya. deketin. Ini gitu. Masih ada harum-harum ininya ya. Iya. Kayak srek. Coba dideketin deh. Tuh lihat. Ini wah, udah kayak batu karang loh. Ya, udah batu tua. Udah batu. Ini fosil ini. Kalau warna kan diganti secara temurun. Ini kemungkinan besar ya begitulah. Nilai sendiri aja takutnya saya bilang so tahu gitu. Biar nilai sendiri aja teman. Gitu. Ini bolak-balik Intinya udah di atas 400 tahun. Wow, udah ngebatu nih bolak-balik. Jalan-jalan deh. Kalau ini bahasanya mah kalau kata orang tua jangan sampai keluar. Iya. Kalau keluar tuh minta kayak gitu. Tapi emang ini ya saya simpan. Tapi kembali lagi ya, kembali lagi di bawah sejarah. Ya, ini sejarah. Ya. Bismillah. Nah, ini kan Kang ya, pusaka segini banyaknya ya. Ya. Pernah ada kejadian aneh-aneh nggak sih? Kalau dibilang kejadian aneh-aneh ya ada mas. Ya. Nah jadi waktu itu biasanya yang ngalamin karyawan saya. Ya. Kalau saya pribadi jujur aja sih nggak pernah ya. Nggak tahu ya kalau memang dia CS kita gitu ya, CS udah gede banget gitu ya. BSD. Awal-awal ya adalah beberapa karyawan yang sudah Cawoban gitu ya, Denny gitu. Dulu tuh ada Mas Hans gitu ya. Dan banyak hampir rata-rata karyawan kalau nggak ada saya nih, kalau saya lagi pergi, katanya di sini tuh seperti ada orang lagi duduk atau katanya pernah waktu itu tombak itu jedang gitu. Gitu kayak apa sih kayak Iya, dientak-entakin gitu ya. gitu tuh, tombak gitu ya. Waktu itu kan memang ada tombak sebelah sana. Ya karyawan saya lagi di sini lagi bersih-bersih malam-malam gitu kan. Kamu saya suruh bersihin tuh karena habis lelang gitu kan. Katanya tombak tuh jedang gitu. Ya kalau saya pribadi sih nggak ada. Terus ada katanya yang kayak orang lewat gitu pakai baju putih gitu. Sekelebat Iya, gitu. waktu itu kan saya juga ada mandau atau karang ya maksudnya Pak, Iya. bekas perang itulah ya, gitu ya. Di sana di Kalimantan bekas katanya buat bekas ini orang yang buat motong kambing dulu. Sampai ada karyawan saya yang udah gak kerja di sini sih. Itu ngelihat katanya. Apa tuh? Lagi sendirian lagi ngerjain tugas di situ. Waktu itu mati lampu. Iya. Tapi dia ngerjain tugas pakai HP, tapi pakai center ada center itu tuh, center ekspor saya kan terang kalau di tulis gitu. Katanya ngelihat ada orang ngintip, cuman palanya doang. Palanya doang, mukanya itu hancur gitu. Palanya doang, badannya nggak ada. Hitam banget, katanya punya panjang. Yang saya tahu itu memang berasal dari parang itu. Itu waktu awal-awal ya, tapi sekarang sih udah nggak ada. Sebelum dibersihkan lah ya. Karena saya selalu doakan gitu ya. Tapi sampai sekarang saya tanya ke karyawan saya maupun baru yang lama itu nggak ada apa-apa. Karena mungkin kayaknya ya udah mulai bertindak, udah mulai ngedoain mereka karena mereka pengen tetap barang peninggalan budaya dulunya kita nggak tahu bahasa apa. Kembali lagi kalau kita doakan yang positif, insya Allah mereka positif. Positif juga. Positif. Jadi ngikut gimana tuannya. Iya, tapi emang nggak semua pusaka ada kodam ya, ada penghuni. Kembali kalau Yoni ada. Yoni itu kan energi kan? Toh itu ada isinya apa enggak yang kurang bagus, itu tentunya bagus karena wadahnya bagus. Rumahnya bagus. Rumahnya bagus, seperti itu. Kalau rumahnya bagus, pasti yang nempatin rumahnya juga bagus. Benar. Nggak mungkin dong rumah di Pondok Indah yang nempatin orang-orang yang di pinggiran. Nah, pasti kan ada seleksi alam juga seperti itu. Ada Salah kelasnya satu lagi ada masing-masing. istri biasanya. Oh, istri. Istri waktu itu saya kan di Surabaya 8 bulan gitu ya. Ya istri itu kalau di sini kadang-kadang sendiri, paling sama karyawan satu si Ari itu di bawah, admin yang sekarang admin di bawah. Kadang-kadang dia suka pergi gitu kan, suka main kemana gitu kan, bagi makan. Kalau sendiri tuh kadang-kadang suka ada naik tangga, ini kan istri saya kamar di atas, dan di sana si Ari. Saya tungguin kok naik tangga nggak selesai gitu kan, ini kok nggak turun gitu loh, atau nggak naik gitu loh. Ternyata pas di teater nggak ada, nggak siapa, si Ari di bawah di sini nggak ada. Terus juga katanya ada yang nyumpain saya gitu. Kayak saya tuh kayak nyamperin gitu saya. Cuman kayak dia tuh kayak tidur setengah tidur gitu. Seperti itu. Kayak saya cuman saya itu pakai baju gagah gitu. Gitu. Saya nggak tahu lah karena saya lagi posisi nggak ada. Gitu lagi di luar kota.
Cuman kembali lagi, alhamdulillah sampai saat ini saya punya anak 2. Keadaan aneh. Anak saya sering main di sini, kadang-kadang sering. Bahkan punya pusaka juga. Punya pusaka juga, dan alhamdulillah nggak ada aneh-aneh. Gunanya pusaka tindih. Ya. Jadi itu gunanya pusaka tindih ya. Gitu. Tapi dari banyaknya pusaka yang ada di sini Kang, saya naksir sama salah satu Yang mana? pusaka di sini Kang. Yang mana? Yang ini Kang. Ya. Ini mah mainan anak saya. Kalau ini pusakanya si Rasyad ini. Jadi biasanya ini dulu dia, kalau memang ada orang yang nggak bagus, pelurunya tuh beneran. Yaudah, ini buat saya, buat ageman kan. Ya, udah, beres nih. Jadi mau coba.